Baiklah pemirsa, kita lanjutkan dengan pembahasan yang sebelumnya, yaitu penderitaan ketika mati. Itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah ketika sakaratul maut menjemput. Yang kedua adalah ketika didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Malaikat itu datang dengan paras yang sangat menakutkan bagi manusia yang pelaku maksiat. Tetapi bagi manusia yang soleh, malaikat itu parasnya akan terasa sangat indah sekali. Kemudian yang ketiga, ketika diberitahu bakal tempat si mayat akan ditempatkan di mana? Di neraka atau di surga. Hasan Basri berkata bahwa kematian bagi orang yang beriman adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan, karena orang beriman akan bertemu dengan Allah dan merupakan suatu kehormatan bagi orang yang beriman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila seseorang yang sedang menjelang kematian akan bisa dilihat jidatnya itu berkeringat, kemudian matanya berair, bibirnya kering. Hal itu merupakan tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika orang tersebut itu ngorok, seperti orang yang dicekik, kemudian merah rupanya, lalu berbuih keluar dari bibirnya, itu merupakan tanda siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kata Nabi, membaca lafaz syahadat merupakan tanda kebaikan, yaitu lakinu mautakum la ilaha illallah, yang artinya orang yang sedang sekarat, bimbinglah untuk membaca la ilaha illallah. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, kemudian dalam riwayat lain, yaitu riwayat Hudzaifah, Nabi bersabda, fa innaha tahdimu ma qablaha min al-khotoya. Artinya, sebab kalimat syahadat itu menghapus dosa-dosa yang terdahulu. Kemudian diriwayatkan oleh Utsman bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu alla ilaha illallah dakhala jannah. Artinya, barang siapa yang matinya dalam keadaan berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka pastilah ia masuk surga. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, semua umat Islam yang mengaku dirinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi dengan catatan setelah dosa-dosanya dibersihkan di dalam neraka. Kemudian dalam riwayat lain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada suatu saat malaikat maut mendatangi seseorang yang akan mati. Kemudian di dalam hati orang ini tidak terdapat apa-apa. Lalu mulutnya dibuka oleh malaikat maut. Terlihat lidahnya menempel ke langit-langit dan mulutnya sambil melafalkan la ilaha illallah. Dengan sebab itu, orang itu diampuni dosa-dosanya. Jadi, tidak ada kata lain ketika manusia itu akan dijemput maut oleh Allah, yang dikatakan hanyalah la ilaha illallah. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, kemudian pada saat menjelang mati,
menjelang maut akan menjemput, manusia itu harus berhusnudzon kepada Allah, yaitu berprasangka baik kepada Allah. Diriwayatkan pada suatu hari ada Wailah putra Asko melayat kepada orang yang sedang sakit. Kemudian Wailah itu bertanya kepada orang yang sedang sakit tersebut. Kemudian dia bertanya, bagaimana prasangkamu terhadap Allah? Dan yang si sakit menjawab, saya ini banyak dosa, hampir celaka. Tetapi saya tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Kemudian Wailah pun takbir, dan seisi rumah juga takbir. Dan ia pun berkata, Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman sebagai berikut, Ana inza zami abdi fi faliyazhuma masya. Artinya bahwa Allah berkehendak ini dan itu berdasarkan bagaimana prasangka hambanya terhadap Allah. Kemudian pada lain waktu Rasulullah SAW juga melawat anak muda yang sedang sakit. Sedang sakit tersebut, anak muda itu sedang sekarat. Rasul bertanya kepada si pemuda tersebut. Kemudian si pemuda menjawab, saya merasa takut. Baiklah pemirsa TV-mu, kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini.